Gitu. Terus sekarang refund and return. Nah, ini syarat dan ketentuannya tim kasir nih, apalagi ini sangat berperan penting untuk menyampaikan informasi refund and return. Nah, ini ada apa namanya syarat dan ketentuannya. Yang pertama, maksimal 3 hari dalam tanggal pembelanjaan. Terus yang kedua, membawa struk pembelanjaan. Terus yang ketiga, hang tag-nya dalam keadaan terpasang, belum terlepas apalagi hilang. Nah, ini informasi ini wajib banget teman-teman sampaikan kepada customer sehingga ketika customer mau retur, jadi dia bisa memenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, terus kasir menginput transaksi refund dan retur ke dalam sistem BPOS. Nah, ini ada di BPOS, kalau ada customer yang retur, ini wajib banget teman-teman menginput dulu, ada di bagian kasir. Nanti ketika di BPOS-nya ada pilihan kan, ada pilihan pembayaran menggunakan apa, terus teman-teman bisa pilih pilihan yang retur, terus nanti tambahin nominalnya berapa, kasih keterangannya, nanti di BPOS akan otomatis mengurangi si harga tersebut. Nah, dan proses retur juga biasanya teman-teman, kalau customer mau retur ke produk yang lain, itu dipastikan diretur dengan produk yang harga value-nya lebih mahal. Gitu. Jadi kita diusahakan tidak mengembalikan berbentuk uang kepada customer. Jadi customer diarahkan untuk menukarkan ke produk yang value-nya lebih tinggi dari produk yang sebelumnya. Jadi ketika diinput ke BPOS juga teman-teman akan lebih mudah. Ketika dimasukkan kode returnya atau refundnya, mungkin teman-teman juga udah paham, nanti akan berkurang tersendiri si jumlahnya sehingga customer hanya tinggal menambahkan nominal yang harus ditambahkan saja, yang kurangnya saja, seperti itu. Nah, terus sekarang poin selanjutnya visual merchandising atau PM. Nih, PM ini teman-teman nih minimal banget nih seminggu 2 kali nge-refresh si displayan. Jangan sampai si produk tuh di situ terus ngedisplaynya nggak dipindah-pindahin. Nah, teman-teman harus rajin-rajin. Nggak semua produk baru atau produk highlight yang harus di depan terus. Teman-teman juga harus memperlakukan semua produk secara sama. Tidak ada produk lama, tidak ada produk baru, semuanya produk baru, semuanya produk bagus. Teman-teman harus memperlakukannya dengan sama gitu. Terus ngedisplay juga teman-teman direkomendasikan harus sesuai dengan arahan dari tim PM. Bahkan tim PM juga suka ada training kan, suka ada meeting bersama teman-teman untuk arahan PM sesuai dengan highlight yang di bulan tertentu gitu. Nah, ini salah satu beberapa contohnya juga. PM pendisplayan scarf premium, motifnya terpampang, terus di tengah itu ada display dummy skirt, bahkan tuniknya kita, di sampingnya ada scarf yang nyambung yang bisa digunakan dengan mix and match si patung tersebut, terus si display and table scarf juga tumpukannya sesuai standar, semuanya rapi, gradasi warnanya juga cantik, pasmina di display di tempat yang sesuai, terus si display and scarf selain di table yang di dinding atau yang di wall itu juga hambalannya rata sama, jumlah scarfnya juga sama, semuanya harus standar gitu. Ini untuk PM juga sebetulnya sudah cukup jelas ketika Google Meet dengan timnya pasti disampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh tim-tim store untuk melakukan display yang baik dan yang betul. Gradasi warna juga jangan sampai teman-teman dihiraukan, harus betul-betul diperhatikan untuk menambah keindahan pandangan customer yang datang ke store. Nah, terus yang selanjutnya yaitu manpower management. Nah, ini manpower management ini lebih ke pengaturan shifting per orangnya. Nah, ini pengembangan sumber daya manusia atau pembangun tim yang kompeten ini biasanya poin pertama itu rekrutmen dan seleksi, ini biasanya dilakukan oleh tim HR. Seleksi ini, terus yang kedua pelatihan dan pengembangan. Jadi rasa untuk pelatihan dan pengembangan ini yang sering sekali dilakukan oleh tim HR, tim toko tinggal mengikuti arahannya saja dan mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Terus yang ketiga motivasi, itu menerapkan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan insentif yang memadai dan bonus-bonus juga teman-teman. Jadi rasa akhir-akhir ini berjalan dengan lancar ya apabila teman-teman targetnya tercapai,
maka bonusnya juga insya Allah akan cair. Terus yang keempat, kepemimpinan, membangun kepemimpinan yang inspiratif untuk memimpin tim mencapai tujuan bersama. Nah ini juga kerjasama antar timnya juga sangat dibutuhkan. Inisiatif tingginya juga sangat dibutuhkan untuk tim-tim store. Nggak hanya nunggu arahan dari LA atau hornya, teman-teman juga harus inisiatif, tapi dengan catatan harus tetap berkoordinasi dengan tim-tim terkait sesuai dengan tahapannya, yaitu dari SA, SL, dari SL baru ke LA, nanti LA-nya yang core dan selanjutnya gitu. Nah, manpower management juga ada 3 poin nih. Yang pertama, memastikan manpower tersedia secara seimbang di setiap shiftnya. Kalau tim tokonya ada 4, berarti paginya bisa pagi 1, middle 1, siang 2, atau pagi 1, libur, middle 1, siang 1. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan tokonya, karena setiap toko beda-beda kan. Ada yang ramenya di pagi, ada yang ramenya di siang. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan, jangan sampai ketika toko rame manpowernya cuma 1 orang. Nah ini bisa banget teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan toko masing-masing. Terus yang kedua, memastikan setiap SA dan kasir memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melayani pelanggan. Salah satu upayanya yang kita lakukan yaitu info produk, yang setiap produk datang ke toko selalu dilakukan oleh tim MD. Nah itu juga merupakan salah satu upaya yang kita lakukan agar teman-teman toko bisa cukup kompeten untuk dalam menguasai product knowledge, sehingga ketika melayani customer teman-teman bisa secara dengan mudahnya menyampaikan keunggulan-keunggulan atau kelebihan produk yang kita punya gitu. Terus yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala dan coaching manpower demi meningkatkan kualitas manpower. Kemarin juga kita baru beberapa waktu lalu mengadakan training untuk tim store, atau bahkan training-training yang sedang kita lakukan saat ini juga merupakan salah satu upayanya. Terus evaluasi nih tim store yang sejauh ini sudah jarang melakukan evaluasi, biasanya itu minimal 1 bulan sekali teman-teman kumpul bareng satu tim store, evaluasi apa yang harus dirubah, pencapaian target apa aja, apa yang menyebabkan target tidak tercapai. Nah teman-teman bisa banget mengadakan evaluasi minimal banget 1 bulan sekali dengan tim store-nya, agar setiap bulannya, setiap waktunya teman-teman bisa melakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terus manpower management juga ini pelayanan pelanggan, membangun hubungan yang baik. Yang pertama, keramahan. Nah, keramahan ini menyambut pelanggan dengan hangat, terus memberikan perhatian personal yang seperti tadi dibahas. Jadi perhatian kita fokusnya penuh terhadap customer, sehingga customer merasa diperhatikan. Tapi dengan catatan tetap harus menjaga kenyamanan customer ya. Nah, terus pengetahuan produk yang tadi sempat dibahas, yaitu tentang info produk atau product knowledge. Terus yang ketiga, penyelesaian masalah apabila ada masalah, contohnya mau retur nggak dibawa struknya teman-teman. Ketika ada customer datang ke toko dan dia merasa mau komplain, itu kan kalau komplain itu dalam keadaan marah ya teman-teman, tips yang harus dijalankan yaitu yang pertama adalah cukup mendengarkan. Jangan motong bicaranya customer, teman-teman cukup dengarkan dulu apa keluhannya. Terus yang kedua itu minta maaf. Terus yang ketiga teman-teman berikan solusi. Nah untuk memberikan solusi teman-teman bisa hubungi SL atau LA-nya teman-teman masing-masing. Insya Allah LA-nya nanti akan memberikan solusi dan teman-teman bisa langsung menyampaikan kepada customer yang terkait. Terus yang selanjutnya itu membangun loyalitas. Nah ini membangun loyalitas ini teman-teman bisa membangun dengan komunitas-komunitas, atau bahkan teman-teman yang sudah punya channel-channel komunitas bisa banget tuh bikin, atau hal kecilnya aja bikin WA group, menyampaikan info-info produk atau program-program yang sedang berlangsung kepada customer. Dan grup tersebut juga teman-teman harus di-manage secara baik. Jangan hanya rame di grupnya itu nawarin produk aja, tapi teman-teman juga kayak nanyain kabar atau ngasih informasi di luar penjualan juga, itu boleh banget teman-teman. Nah, terus sekarang inventory dan stock management. Nah, di sini siapa yang tokonya stock card-nya udah nggak berjalan atau SO manualnya sudah nggak berjalan. Nah, mulai hari ini dilakukan kembali SO manual sebelum pulangnya, minimal di 10 artikel per harinya. Teman-teman bisa random check. Terus stock card-nya juga diaktifkan kembali yang belum, yang sudah dijaga konsistensinya.
Jadi memastikan stok barang selalu mencukupi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau misalkan di toko tertentu barang-barangnya ada yang produk andalan yang selalu habis, apalagi produk basic, teman-teman selalu cek stoknya memadai atau belum atau tidak. Kalau dirasa sudah kurang stoknya, teman-teman diharapkan peran aktifnya untuk berbicara langsung ke tim LA atau SL-nya, minta pengajuan pengadaan barang tersebut. Nah, gitu. Kalau misalkan produk tersebut stoknya sudah menipis, teman-teman diharapkan untuk berperan aktif, untuk inisiatif minta langsung produk-produk tersebut kepada tim terkait. Gitu, harus inisiatif ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ada barang yang slow moving atau stoknya banyak gak keluar-keluar, teman-teman juga boleh banget, bisa banget mengajukan pengajuan promo tertentu khusus barang-barang yang slow moving. Nah, itu juga teman-teman diharapkan berperan aktif terhadap barang-barang atau produk-produk yang masih ada di toko gitu. Terus yang kedua, semua produk harus diletakkan di gudang atau tempat penyimpanan yang ditentukan, di grouping juga. Jadi di gudang itu teman-teman harus grouping, mana area bergo, mana area gamis, mana area aksesoris. Nah, teman-teman juga harus di grouping sesuai dengan kategorinya. Selain itu juga stock card-nya, sekali lagi diingetin, stock card itu akan sangat membantu teman-teman dalam pencarian produk atau bahkan mengecek ketersediaan produk yang ada di gudang. Makanya harus terus dan berlanjut dilakukan. Nah, ini manajemen stok menjaga keseimbangan persediaan, yaitu perencanaan persediaan, menganalisis pola penjualan untuk memikirkan kebutuhan stok yang tadi Gigi sempat katakan. Apabila ada produk-produk unggulan yang sering banget keluar atau yang laku banget nih teman-teman, boleh mengecek tuh produknya yang masih stoknya masih memadai enggak untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan. Kalau sekiranya stoknya kurang, bisa segera menghubungi pihak-pihak terkait dari LA atau SL-nya, nanti SL dan LA-nya menghubungi langsung pihak MD gitu. Terus pengelolaan arus barang, memastikan perputaran barang yang baik. Nah, kelebihan stok yang tadi, kalau misalkan sudah merasa kelebihan stok, bisa pengajuan promo, diadain promo aging atau promo-promo khusus untuk produk-produk tertentu yang selalu moving. Terus sistem pergudangan, penyimpanannya atau pengelolaan gudangnya secara efisien, yaitu dengan salah satunya dengan menggrouping dan menjalankan stok cardnya secara betul gitu. Dan pengambilan produk juga, apabila teman-teman ngambil produk dari gudang itu jangan tarik-tarik aja, harus pelan-pelan dirapikan kembali. Kenapa? Agar nanti ketika mau SO-nya juga gampang, terus gudangnya juga akan tetap rapi. Nah, terus inovasi dan adaptasi mengikuti tren dan perubahan pasar. Tren digital nih, mengadaptasi teknologi digital meningkatkan pengalaman belanja. Nah, teman-teman juga di sini bisa banget nih ikutin tren-tren yang ada, seperti hanya membuat konten-konten ringan tuh yang sedang ngetren di TikTok maupun Instagram. Nah, teman-teman juga bisa melakukan itu untuk menarik customer agar lebih tertarik terhadap produk kita. Terus sustainability itu mengimplementasikan praktik ramah lingkungan untuk menjawab kesadaran konsumen, yaitu kayak contoh halnya, nah, teman-teman tuh memberikan produk knowledge juga kepada customer, sehingga memberikan apa namanya tuh info-info penting sehingga customer merasa menambah juga pengetahuannya terhadap produk-produk kita. Terus menawarkan pengalaman belanja yang disesuaikan dengan individual pelanggan. Kayak yang tadi teman-teman membaca karakter customer nih, kalau customernya sukanya seperti apa, teman-teman bisa menawarkan produk sesuai dengan kebutuhannya customer tersebut. Terus menjalin kemitraan strategis untuk memberikan nilai tambahan yang unik. Kayak contohnya teman-teman sudah bekerja sama dengan komunitas, teman-teman bisa banget tuh menawarkan apabila ada kegiatan-kegiatan kita bisa open booth atau ikut event, berikut serta dalam event tersebut, atau bahkan mengadakan kelas-kelas hijab kelas dengan tutorial hijab membawa produk kita. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh menjalin kolaborasi bersama pihak-pihak tertentu atau instansi-instansi yang sudah teman-teman kelola gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Gigi pesan teman-teman semoga bisa melakukan store operation-nya dari sore pagi sampai malam, atau dari buka sampai tutup toko secara optimal, dan diharapkan yang belum melaksanakan general cleaning-nya dilakukan kembali sehingga tokonya bisa tetap selalu dalam keadaan bersih dan rapih dan keamanannya juga terjaga. Semoga semua poin-poin yang disampaikan teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Sekian teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.